Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan keolahragaan di Indonesia. Langkah yang dilakukan yaitu dengan menyiapkan panduan berupa Peraturan Presiden Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional DBON. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali mengajak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK turut mengambil peran untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut. Demikian disampaikan dalam pembukaan LPTK Cup ke-20 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 2 Desember 2021. Amali mengatakan, lahirnya Perpres 86 tahun 2021 berawal dari kerisauan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk melakukan pembinaan olahraga. Perpres tersebut mengakomodasi arah pengembangan keolahragaan maupun ukuran-ukuran atau target yang ingin dicapai. Pada kesempatan tersebut, ia juga menyinggung soal prestasi. Saat ini sudah tumbuh prestasi yang membanggakan. Meski demikian, dirinya mengajak untuk terus bergerak meraih prestasi yang semakin gemilang dan langsung merujuk pada Olimpiade. Lahirnya Perpres 86 tahun 2021 ini berawal dari kerisauan Bapak Presiden, Pak Jokowi, pada saat memberi arahan kepada kami di peringatan HORNAS yang ke-37, beliau menyampaikan kerisauan beliau tentang pembinaan prestasi olahraga di tanah air. Tentu Bapak dan Ibu sebagai dosen atau sebagai mahasiswa yang ada di dalam LPTK ini juga bagian dari yang dirisaukan oleh beliau. Kita semua. Sehingga ada perintah kepada kami untuk melakukan review total tentang ekosistem pembinaan olahraga nasional. Dasar itu kemudian kita mendiskusikan dengan berbagai pihak, dengan kalangan akademisi, praktisi, dengan KONI, dengan KOI, dengan para pelatih dan stakeholder olahraga. Kemudian juga berdiskusi di beberapa perguruan tinggi, berdiskusi di daerah-daerah, dan akhirnya kita bersepakat setelah memetakan begitu banyak persoalan olahraga kita sejak dari hulu, sejak dari tingkat kebugaran sampai prestasi, termasuk di dalamnya tentang nasib para atlet setelah mereka tidak berprestasi, ya, kesejahteraan mereka, kemudian banyak yang setelah berprestasi kemudian terlupakan, terlantar bahkan, maka itulah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain besar olahraga nasional. Nah, saya kira LPTK punya kewajiban untuk mensosialisasikan itu ke semua lapisan masyarakat bahwa sekarang kita sudah punya desain besar olahraga nasional yang dipayungi oleh Perpres 86 yang selama 76 tahun Indonesia merdeka kita belum pernah ada desain tentang keolahragaan kita. Adapun prestasi-prestasi yang kita dapatkan, yang muncul sekarang ini, yang walaupun dengan apa yang ada kita sudah bangga, tetapi Ibu dan Bapak, itu adalah prestasi-prestasi yang muncul by accident, bukan by design. Nah, saya kira kita tidak bisa lagi bertahan dengan cara-cara pembinaan seperti itu. Maka kita akhirnya bersepakat dan pemerintah buat payung hukum dari desain besar olahraga nasional. Termasuk apa yang kita akan tuju. Kita langsung menuju kepada olimpiade ke olimpiade. Kita tidak lagi menempatkan multi event yang di bawahnya menjadi target utama kita. Jadi olimpiade adalah target utama kita dan Asian Games, SEA Games itu adalah sasaran antara. Jadi sengaja kita putuskan target tinggi supaya bisa cepat terkejar ketertinggalan kita dari negara-negara yang sudah maju di bidang olahraga. Dan target yang sangat ambisius ini
2045 100 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada Olimpiade 2044, kita mentargetkan Indonesia berada pada peringkat 5 dunia Olimpiade dan 5 dunia Paralimpiade. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Inyoman Jampel menyatakan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah. Undiksa yang memiliki Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK terus berupaya untuk bisa mengikutsertakan mahasiswa tampil di ajang olahraga tingkat dunia. Sebagai perguruan tinggi, Undiksa terus memaksimalkan pembinaan kepada para atlet, pemetaan minat dan bakat mahasiswa bidang olahraga maupun pembentukan talenta-talenta baru. Kita sebagai perguruan tinggi, yang mana dalam perguruan tinggi itu ada program studi dan fakultas olahraga dan kesehatan, ya kita memang istilahnya ya harus mendukung penuh apa yang menjadi program dari pemerintah, yaitu melakukan pemetaan olahraga untuk kita bisa terus meningkatkan status kita di dalam ajang-ajang kegiatan olahraga secara dunia, gitu ya. Tidak lagi berpikirnya Asia, tapi sudah Olimpiade, artinya Olimpiade dunia. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah di dalam kita melakukan pembinaan kepada para atlet ini memang betul-betul juga harus dipilih dari yang memiliki talenta apa ya. Karena kalau dia tidak ada talenta bulu tangkis, kalau kita latih dia bulu tangkis juga akan sulit. Nah, ini perlu kita sebagai perguruan tinggi yang menguasai bidang akademik ya, apakah terkait dengan perekrutan anak-anak untuk nanti kita latih di dalam suatu cabang, dan juga kita yang memiliki pengetahuan dan termasuk juga keterampilan untuk menjadikan talenta atau potensi yang dimiliki oleh anak-anak bangsa ini untuk betul-betul dia menjadi yang optimal dalam artian mengembangkan talenta atau potensi yang dimiliki. Peran perguruan tinggi ini sangat besar di dalam Indonesia memenuhi cita-citanya di dalam pemetaan keolahragaan ini untuk bisa memiliki atau meraih juara di dalam event-event Olimpiade. Sementara itu, khusus untuk LPTK Cup Universitas Negeri Jakarta UNJ dipercaya sebagai tuan rumah. Terdapat ratusan atlet dari 14 perguruan tinggi turun di ajang 2 tahunan ini. Ada 3 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu tenis, bulu tangkis, dan petang. Pertandingan berlangsung dari 3 sampai dengan 5 Desember 2021. Humas Undiksa melaporkan.